Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 Keperawatan Medikal Bedah 2 Universitas Aisyah Surakarta yang beranggotakan Rosita Agung Wicaksono, Rusdiana Rahmi, Seli Eka Wardani, Septi Kanti, Siti Rohmatun, Siti Sundari, Tifa Ayu Hanifah, Tina Rahmadani, dan Tri Rahmawati. Pengertian: kata artritis berasal dari dua kata Yunani, artron atau sendi, itis atau peradangan. Secara harfiah, artritis berarti radang sendi, sedangkan rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian atau biasanya sendi tangan dan kaki mengalami peradangan, sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali akhirnya menyebabkan kerusakan bagian dalam sendi, menurut Gordon 2002. Rheumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit autoimun atau penyakit yang terjadi pada saat tubuh diserang oleh sistem kekebalan tubuhnya sendiri, yang mengakibatkan peradangan dalam waktu lama pada sendi. Penyakit ini menyerang persendian, biasanya mengenai banyak sendi, yang ditandai dengan radang pada membran sinovial dan struktur-struktur sendi, serta atrofi otot dan penipisan tulang. Artritis reumatoid adalah penyakit sistemik dengan gejala ekstraartikuler. Rheumatoid arthritis merupakan suatu penyakit autoimun di mana target dalam sistem imun adalah jaringan yang melapisi sendi, sehingga mengakibatkan pembengkakan, peradangan, dan kerusakan sendi. Rheumatoid arthritis atau RA merupakan suatu penyakit autoimun yang ditandai dengan terdapatnya sinovitas erosif simetrik yang terutama mengenai jaringan persendian. Seringkali juga melibatkan organ tubuh lainnya. Pasien dengan gejala penyakit kronik apabila tidak diobati akan menyebabkan terjadinya kerusakan persendian dan deformitas sendi yang progresif, disabilitas, bahkan kematian dini. Etiologi: penyebab penyakit rheumatoid arthritis belum diketahui secara pasti. Namun, faktor predisposisinya adalah mekanisme imunitas dan faktor metabolik dan infeksi virus. Agen spesifik penyebab artritis reumatoid belum dapat dipastikan, tetapi jelas ada interaksi faktor genetik dengan faktor lingkungan. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis RA dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Manifestasi artikular, 2. Manifestasi ekstraartikular. Manifestasi artikular dibagi menjadi dua kategori, yaitu gejala inflamasi akibat aktivitas sinovitis yang bersifat reversibel dan gejala akibat kerusakan struktur persendian yang bersifat irreversibel. Sinovitis merupakan kelainan yang umumnya bersifat reversibel dan dapat diatasi dengan pengobatan medikamentosa atau pengobatan non-surgikal lainnya. Patofisiologi. Peradangan AR berlangsung terus-menerus dan menyebar ke struktur-struktur sendi dan sekitarnya, termasuk tulang rawan sendi dan kapsul fibrosa sendi, ligamentum dan tendon meradang. Peradangan ditandai oleh penimbunan sel darah putih, pengaktifan komplement, fagositosis ekstensif, dan pembentukan jaringan parut. Peradangan kronik akan menyebabkan membran sinovium hipertrofi dan menebal, sehingga terjadi hambatan aliran darah yang menyebabkan nekrosis sel dan respon peradangan berlanjut. Sinovium yang menebal kemudian dilapisi oleh jaringan granular yang disebut panus. Panus dapat menyebar ke seluruh sendi sehingga semakin merangsang peradangan dan pembentukan jaringan parut. Proses ini secara lambat merusak sendi dan menimbulkan nyeri hebat serta deformitas. Pathway. Komplikasi. Rheumatoid arthritis adalah penyakit sistemik yang dapat mempengaruhi bagian lain dari tubuh selain sendi. Efek ini meliputi: yang pertama,
dapat menimbulkan perubahan pada jaringan lain, seperti adanya proses granulasi di bawah kulit yang disebut subkutan nodul. Yang kedua, sistem muskuloskeletal. Pada otot dapat terjadi miosis karena proses granulasi jaringan otot dan osteoporosis. Yang ketiga, sistem pembuluh darah. Tromboemboli adalah adanya sumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh adanya darah yang membeku. Yang keempat, ada splenomegali. Splenomegali merupakan pembesaran limfa. Jika limfa membesar, kemampuannya untuk menangkap dan menyimpan sel-sel darah yang meningkat. Yang kelima, sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan yang sering dijumpai adalah gastritis dan ulkus peptik, yang merupakan komplikasi utama penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, yang menjadi faktor penyebab morbiditas dan mortalitas utama pada artritis reumatoid. Yang keenam, komplikasi saraf yang terjadi memberikan gambaran jelas sehingga sukar dibedakan antara akibat lesi artikuler dan lesi neoporotik. Yang ketujuh, infeksi. Pasien dengan artritis reumatoid memiliki risiko lebih besar untuk infeksi. Obat imunosupresif akan lebih meningkat risiko. Yang kedelapan, penyakit paru-paru. Sebuah studi kecil menemukan prevalensi tinggi peradangan paru dan fibrosis pada pasien yang baru didiagnosa artritis reumatoid. Namun, temuan ini dapat dikaitkan dengan merokok. Yang kesembilan, ada sindrom Felty. Kondisi ini ditandai dengan splenomegali, leukopenia, dan infeksi bakteri berulang. Ini mungkin merupakan respon disease morphine arthritis rheumatic tract. Yang kesepuluh, ada limfoma dan kanker lainnya. Artritis reumatoid terkait perubahan sistem kekebalan tubuh. Faktor risiko. Penyebab pasti reumatoid artritis belum diketahui, tetapi penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan reumatoid artritis. Yang pertama adalah riwayat keluarga. Jika terdapat anggota keluarga yang terkena reumatoid artritis, maka berisiko tinggi terkenanya reumatoid artritis. Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan memiliki risiko 2-3 kali lebih sering terkena reumatoid artritis dibandingkan pria. Yang ketiga adalah hormon. Peningkatan hormon juga dapat mempengaruhi, misalnya gejala reumatoid artritis meningkat selama kehamilan. Wanita yang pernah menggunakan kontrasepsi oral memiliki penurunan dalam resiko reumatoid artritis. Hal ini karena adanya perubahan profil hormon. Placental corticotropin releasing hormon secara langsung menstimulasi sekresi dehidroepiandrosterone yang merupakan androgen utama pada wanita yang dikeluarkan oleh sel-sel adrenal fetus. Yang keempat, ada umur. Reumatoid artritis umumnya mulai berkembang pada saat usia 40-60 tahun, tetapi pada anak kecil bisa juga terjadi yang biasa disebut dengan juvenile rheumatoid arthritis. Yang kelima, lingkungan. Perubahan iklim dapat memperburuk gejala pada reumatoid arthritis. Yang keenam, merokok. Kebiasaan merokok dapat memicu peningkatan terkena reumatoid arthritis dan kekambuhan pada Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes faktor reumatoid positif, antinuklear antibody atau ANA. Positif bermakna pada sebagian penderita. Yang kedua, lab naik pada penyakit aktif. Umumnya meningkat pesat 80-100 mm per H. Mungkin kembali normal sewaktu gejala-gejala meningkat seperti anemia, albumin serum rendah, dan fosfatase alkali meningkat. Yang ketiga, rongsen menunjukkan erosi terutama pada sendi-sendi tangan, kaki, dan pergelangan pada stadium dini, kemudian pada tiap sendi. Yang keempat, kelainan destruktif yang progresif pada sendi dan disorganisasi pada penyakit yang berat. Yang kelima, kadar asam urat lebih dari 7 mg/dl. Pencegahan.
Menjaga supaya rematik tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya digunakan air hangat bila mandi pada pagi hari. Dengan air hangat, pergerakan sendi menjadi lebih mudah bergerak. Cara mencegah: yang pertama, tidak melakukan olahraga secara berlebihan. Yang kedua, menjaga berat badan tetap stabil. Yang ketiga, menjaga asupan makanan selalu seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh, terutama banyak memakan ikan laut. Yang keempat, mengkonsumsi suplemen bisa menjadi pilihan, terutama yang mengandung omega 3. Dalam omega 3 terdapat zat yang sangat efektif untuk memelihara persendian. Penata laksanaan: yang pertama, memberikan pendidikan, yang kedua, istirahat, yang ketiga, latihan fisik, yang keempat, termoterapi, yang kelima, gizi. Asuhan keperawatan rheumatoid arthritis. Pengkajian: aktivitas atau istirahat. Gejala: nyeri sendi karena gerakan, nyeri tekan, memburuk dengan stres pada sendi. Tanda: malaise, keterbatasan rentang gerak, atrofi otot, kulit, kontraktor atau kelainan pada sendi. Kardiovaskuler. Gejala: fenomena Raynaud jari tangan atau kiri, misalnya pucat intermiten, cyanosis, kemudian kemerahan pada jari sebelum warna kembali normal. Integritas ego. Gejala: faktor-faktor stres akut atau kronis, misalnya finansial, pekerjaan, ketidakmampuan, faktor-faktor hubungan. Higien. Gejala: berbagai kesulitan untuk melaksanakan aktivitas perawatan pribadi, ketergantungan. Makanan atau cairan. Gejala: ketidakmampuan untuk menghasilkan atau mengonsumsi makanan atau cairan adekuat, misalnya mual, anoreksia, kesulitan untuk mengunyah. Neurosensori. Gejala: kebas, semutan pada tangan dan kaki, hilangnya sensasi pada jari tangan. Nyeri atau kenyamanan. Gejala: fase akut dari nyeri, mungkin tidak disertai oleh pembengkakan jaringan lunak pada sendi. Keamanan. Gejala: kulit mengkilat, tegang, nodul subkutan, lesi kulit, ulkus kaki, kesulitan dalam ringan dalam menangani tugas atau pemeliharaan rumah tangga, demam ringan menetap, kekeringan pada mata dan membran mukosa. Interaksi sosial. Gejala: kerusakan interaksi sosial dengan keluarga atau orang lain, seperti perubahan peran, isolasi. Pengkajian 11 pola Gordon. Pola persepsi kesehatan, pola nutrisi metabolik, pola eliminasi, pola aktivitas dan latihan, pola istirahat dan tidur, pola persepsi kognitif, pola persepsi dan konsep diri, pola peran dan hubungan dengan sesama, pola reproduksi seksualitas, pola sistem kepercayaan, dan pola mekanisme coping dan toleransi terhadap stres. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Yang ketiga, resiko cedera. Intervensi. Pada diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Tujuan dan kriteria hasil menurut Murhid tahun 2016 dalam Nursing Outcomes Classification atau NOC adalah: yang pertama, mengenali kapan terjadinya nyeri dipertahankan pada jarang menunjukkan. Yang kedua, melaporkan nyeri yang terkontrol dipertahankan pada jarang menunjukkan. Yang ketiga, menggunakan tindakan pencegahan nyeri dipertahankan pada jarang. Manajemen nyeri. Yang pertama, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif yang meliputi lokasi. Yang kedua, ajarkan metode farmakologi untuk menurunkan nyeri yang dirasakan. Yang ketiga, kolaborasi dengan penggunaan teknik non-farmakologi dengan menggunakan parutan jahe untuk mengurangi nyeri yang dirasakan. Yang keempat, edukasi klien mengenai rheumatoid arthritis atau rematik dan nyeri. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Tujuan dan kriteria hasil menurut Murhid tahun 2016 dalam Nursing Outcomes Classification atau NOC. Ambulasi. Yang pertama,
Mampu menopang berat badan dipertahankan pada saat terganggu ditingkatkan ke tidak terganggu. Yang kedua, mampu berjalan dengan langkah efektif dipertahankan pada saat terganggu ditingkatkan ke cukup terganggu. Yang ketiga, mampu berjalan dengan jarak yang dekat dipertahankan pada saat terganggu ditingkatkan ke cukup terganggu. Terapi latihan, ambulasi. Yang pertama, bantu pasien untuk berpindah sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, monitor lokasi dan kecenderungan adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama pergerakan atau aktivitas. Yang ketiga, bantu pasien mendapatkan posisi tubuh yang optimal untuk pergerakan sendi pasif maupun aktif. Yang keempat, instruksikan pasien atau keluarga cara melakukan latihan room pasif, room dengan bantuan, atau room aktif. Yang kelima, bantu untuk melakukan pergerakan sendi yang ritmis dan teratur sesuai kadar nyeri yang bisa ditoleransi, ketahanan, dan pergerakan sendi. Intervensi keperawatan menurut Bulcik tahun 2016 dalam Nursing Intervention Classification atau NIC. Yang pertama, monitor kemampuan perawatan diri secara mandiri. Yang kedua, berikan bantuan sampai pasien mampu melakukan perawatan diri mandiri. Yang ketiga, dorong pasien melakukan aktivitas normal sehari-hari sampai batas kemampuan pasien. Yang keempat, dorong kemandirian pasien, tapi tetap bantu ketika pasien tak mampu melakukannya. Yang kelima, ajarkan keluarga untuk mendukung kemandirian dengan membantu hanya ketika pasien tak mampu melakukan. Yang ketiga, resiko cedera. Tujuan dan kriteria hasil menurut Murhid tahun 2016 dalam Nursing Outcomes Classification atau NOC. Keseimbangan. Yang pertama, mampu mempertahankan keseimbangan saat duduk tanpa songkongan pada punggung, dipertahankan pada banyak terganggu, ditingkatkan pada tidak terganggu. Yang kedua, tidak mengalami gangguan pada gerakan sendi, dipertahankan pada saat terganggu, ditingkatkan pada cukup terganggu. Yang ketiga, mampu mengontrol gerakan dipertahankan pada banyak terganggu, ditingkatkan pada tidak terganggu. Intervensi keperawatan menurut Bulcik tahun 2016 dalam Nursing Intervention Classification atau NIC. Manajemen lingkungan, keselamatan. Yang pertama, identifikasi hal-hal yang membahayakan di lingkungan pasien, misalnya bahaya fisik, biologis, maupun kimiawi. Yang kedua, monitor lingkungan terhadap terjadinya bahaya. Yang ketiga, dampingi individu pada saat mengembangkan program latihan untuk memenuhi kebutuhannya. Implementasi. Implementasi dilakukan pada klien dengan rheumatoid arthritis adalah dengan tindakan sesuai intervensi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam tindakan ini diperlukan kerjasama antara perawat sebagai pelaksana asuhan keperawatan, tim kesehatan, klien dan keluarga agar asuhan keperawatan yang diberikan mampu berkesinambungan sehingga klien dan keluarga dapat menjadi mandiri. Evaluasi. Hasil asuhan keperawatan yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya penurunan dan peningkatan adaptasi nyeri. Yang kedua, tercapainya fungsi sendi dan mencegah terjadinya deformitas. Yang ketiga, tercapainya peningkatan fungsi anggota gerak yang terganggu. Yang keempat, tercapainya pemenuhan perawatan diri. Yang kelima, tercapainya penata laksanaan pemeliharaan rumah dan mencegah penyakit degeneratif jangka panjang. Yang keenam, terpenuhinya pendidikan dan latihan dalam rehabilitasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.